Bertemu dengan iman. Menjadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Yeay! Kelika, Yes. udah siap belum nih belajar firman Tuhan hari ini? Siap dong. Wah, luar biasa. Kalau begitu, kita mulai saja nih. Oke. Kelika, tahu nggak tentang Diary and Frank? And Frank, namanya kayak bule-bule gitu Iya, ya. boleh. Aku pernah denger sih sekilas-sekilas. Itu dulu tuh ada penganiayaan terhadap orang Yahudi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II kalau nggak salah. Nah, ini tuh ditulis loh di buku hariannya beliau. Dia bersembunyi bersama seluruh keluarganya di sebuah rumah di Belanda. Wah, itu benar sekali Kak Elika, luar biasa ya. Nah, Kak Elika, dalam buku hariannya, Anne ini menuliskan ketakutan, kecemasan, dan juga harapan yang dia rasakan selama dia bersembunyi. Dan yang paling sedih adalah Anne ini sangat merindukan kebebasan dan perdamaian. Kerinduan Anne ini diceritakan di sepanjang buku hariannya dengan sangat tulus dan penuh harapan. Kasian ya. Tapi kenapa ya Pendeta Michael, si Anne itu harus sampai mengalami seperti itu? Nah, begini ceritanya. Anne ini adalah seorang Yahudi. Selama Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi itu sangat-sangat menderita. Kak Elika tahu nggak siapa yang memimpin Jerman saat penganiayaan terhadap orang Yahudi ini terjadi? Aduh, pemimpin Jerman ya. Yang ini bukan sih posternya gini. Terus ada kumisnya gitu di tengah. Ya, ayo. Siapa namanya? Hitler. Benar. Iya. Hitler. Adolf Hitler. Ah. Oh, ini dia itu yang menghukum 6 juta orang Yahudi dipenjarakan selama 10 tahun. Pokoknya semua jadi sasaran kerja paksa. Bahkan banyak loh yang mati. Ya. Betul sekali. Orang-orang Yahudi sangat menderita. Dan sejarah penderitaan ini juga bisa kita temui ya, telusuri kembali di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab? Iya. Di dalam Alkitab ada Hitler sama Anne juga. Bukan mereka yang dalam Alkitab, tetapi di dalam Alkitab juga ada kisah-kisah di mana anak-anak Yahudi, orang-orang Yahudi itu mengalami penderitaan begitu. Kenapa semuanya jadi harus menderita seperti itu? Enggak, tenang saja. Kalau begitu kita langsung aja belajar dari kisah ini. Bagaimana? Oke. Oke, setuju? Yuk, kita langsung aja ya. Let's go! Let's go! Kekerasan terhadap anak. Keluaran 1 ayat 12-22. Silahkan Yang Mulia. Permisi Yang Mulia, Raja Firaun. Izin lapor Yang Mulia. Baiklah, ada apa? Yang Mulia, saat ini jumlah keturunan Israel semakin bertambah banyak. Jika kita membiarkannya seperti ini, suatu saat mereka bisa menjadi ancaman bagi kita. Ya, mereka bisa menjadi lebih kuat dari kita karena jumlah mereka bertambah terus. Jika perang terjadi, mereka mungkin bergabung dengan musuh kita dan berbalik melawan kita. Ya, benar Yang Mulia. Kita harus bertindak. Apa kalian punya ide? Izin Yang Mulia, saya ada ide yang bagus. Itu bagus. Oke, itu bagus. Segera laksanakan. Yang Mulia, izin lapor Yang Mulia, ada sesuatu yang terjadi. Jumlah bangsa Israel terus bertambah. Sepertinya rencana kita gagal. Apa? Bagaimana bisa? Padahal saya sudah menyuruh mereka bekerja keras dan menambah pekerjaan mereka semakin berat sehingga mereka kehilangan kekuatannya. Tetapi mereka justru semakin kuat. Bagaimana bidan Sifra dan Pua? Aku memerintahkan apabila mereka menolong perempuan Ibrani pada waktu melahirkan, jika anaknya laki-laki, mereka harus membunuhnya. Tapi jika anaknya perempuan, bolehlah ia hidup. Yang Mulia, perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir Yang Mulia. Mereka sangat kuat. Iya Yang Mulia, sebelum bidan datang, mereka telah melahirkan. Apa? Jadi ini tidak berhasil. Aku harus mengambil pilihan terakhir. Yang Mulia, pilihan terakhir. Aku Raja Mesir. Aku akan membuat bangsa Israel tidak bertambah banyak.
dan menjadi ancaman untuk Mesir. Firaun, Raja Mesir, memberi perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari perempuan Ibrani. Di desa, di tempat tinggal keturunan Israel, para tentara pergi ke setiap rumah dan mengambil semua bayi laki-laki. Ini perintah raja, berikan bayi laki-laki itu. Tolong, jangan ambil anakku. Ini perintah raja, setiap anak laki-laki keturunan Ibrani harus dibunuh. Tolong selamatkan anakku. Berikan padaku, bayi ini harus dibunuh. Tolong Tuhan, tolong kami. Oh Tuhan, tolong selamatkan anakku. Ketika Tuhan mendengar penderitaan bangsa Israel, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian Tuhan mempersiapkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Gimana ya nasib anak-anak itu? Kasihan. Kak Elika dan juga adik-adik, tadi kita sudah lihat ya betapa kejamnya kekerasan yang dilakukan oleh Firaun. Kekerasan seperti itu ya harus diakhiri. Iya, betul. Nah, Kak Elika, setelah ini Alkitab berkata nih dalam Keluaran 2 ayat 24 sampai 25, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Iya, please. Tuhan mendengar suara penderitaan dan tangisan doa Israel. Betul. Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penganiayaan dan kekerasan, Tuhan mengutus Musa. Aduh, tapi kan Musa bisa aja mati ya di Sungai Nil saat masih bayi itu. Benar juga. Tapi melalui kebijaksanaan ibu Musa, yaitu Yokebed, ia membesarkannya dengan menyembunyikannya di rumahnya selama 3 bulan. Tentu saja Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Dan kemudian ibu Musa ini menempatkan dalam peti pandan dan ditaruhnya di tepi Sungai Nil. Aku ingat yang di peti pandan itu kan ditemukan sama putri Firaun ya. Wah, betul. Tapi anehnya ya, Musa itu akhirnya dibesarkan oleh putri Firaun. Padahal Firaun itu berusaha membunuh bayi laki-laki Israel loh ya. Nah, Kak Elika, tahu nggak nih apa arti nama Musa? Arti nama Musa? Musa, ayo coba kira-kira dari peristiwa ini apa arti namanya? Karena Musa di air Di sih air? ya, bertumbuh di dalam air, Bukan. bertumbuh bersama air. Bukan coba apa? tadi apa yang putri Firaun lakukan nih? Angkat, Angkat terus. apa? Tarik, Nah, tariknya. menariknya dari air. Nah, aku telah menariknya Menariknya dari dari air. Wah, luar biasa sekali nih Kak Alika. Bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku berikan nih hari Iya ini ya. dong. Wah, luar biasa. Ya, aku pengen banget nih selalu rajin belajar firman Tuhan dan ikut sekolah minggu yang kayak gini-gini nih. Wah, mantap Kak Alika. Nah Kak Alika, apa yang Kak Alika rasakan nih saat melihat pelajaran hari ini? Hari ini agak berat ya adik-adik. Tapi aku harap tidak ada lagi kekerasan dan kejahatan seperti di dunia ini. Nah, terutama tadi ya mungkin ya kejahatan terhadap anak-anak ya. Iya, betul, Nggak mau kan ya? betul. Nah, bahkan memang sampai sekarang ini masih ada loh perang di suatu tempat di dunia ini. Aku juga berharap nih ya perang ini akan hilang dan perdamaian akan terwujud. Amin. Pokoknya ya, Pendeta Michael, kita harus semangat. Ayo kita berantas kejahatan. Berantas kejahatan ya? Gimana kalau kita bersorak? Nah, Bersorak seperti apa? ini nih. Semoga kekerasan berakhir dan perdamaian terwujud di dunia. Wah, panjang juga ya. Panjang ya? Wah. Oke, gini. Bagaimana? Kita kompak buat semangat bilangnya terwujud di dunia. Oh, Kak Alika Oke. mulai duluan Yes. lalu kita bilang terwujud di dunia ya Oke, adik-adik ya. ayo adik-adik siap-siap. Hmm. Semoga kekerasan berakhir dan perdamaian Terwujud di dunia.